Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Saat kita terbangun dari tidur kita, marilah kita mengarahkan rasa syukur dan terima kasih kita lewat doa kepada Allah yang memberikan hari yang baru. Pagi ini firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 4 ayat 10-11. Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Saudaraku, bangsa Israel dalam rangka mempertahankan keberadaannya di tengah bangsa lain harus menjalani peperangan. Sedangkan peperangan selalu menghasilkan dua keadaan: menang atau kalah. Menang identik dengan sukacita. Menang akan membawa bangsa Israel memiliki kekuasaan dan keleluasaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai bangsa. Sementara itu, jika kalah, maka nasib bangsa itu berada di bawah kekuasaan bangsa lain. Berkaitan dengan itu, pasti kemenangan yang selalu didambakan, bukan kekalahan. Dua keadaan menang atau kalah merupakan hal tak terhindarkan dalam perang. Dan saat menghadapi bangsa Filistin, ternyata Israel kalah. Korban material dan nyawa harus diderita Israel. Bangsa yang dicintai Allah mesti menghadapi realitas pahit. 30.000 orang gugur. Tabut Allah dirampas, dan 2 orang kakak beradik mengalami gugur di medan perang. Itu sebuah jumlah kerugian yang tidak sedikit. Bagi sebuah keluarga, kehilangan satu saja anggotanya gugur di medan perang, itu sudah pukulan. 30.000 sebuah angka yang bermakna kehilangan besar. Demikian juga buat sebuah bangsa. Air mata kesedihan dan kedukaan akan mengalir di tiap keluarga Israel berkenaan dengan gugurnya putra-putra terbaik mereka. Bolehlah kita katakan, peristiwa itu menjadi hari berkabung nasional buat seluruh umat Israel. Bangsa itu terpukul dan bangsa itu menangis. Saudaraku, di antara yang gugur disebutkan ada 2 nama yang kita kenal, Hofni dan Pinehas. 2 nama dengan perangai dan kepribadiannya yang mencoreng nama baik ayahnya sendiri. Ayah mereka adalah Imam Eli. Semasa hidupnya, mereka tidak pernah mau mendengar nasihat ayahnya. Sepak terjangnya jadi omongan, sebab tidak mencerminkan sebagai anak-anak
pemimpin agama. Justru nama besar ayahnya dijadikan tameng yang melindungi perbuatan mereka yang tidak bermoral. Senang mempermainkan perempuan, suka mencuri persembahan untuk Allah, dan mereka memanfaatkan fasilitas ayahnya sebagai imam, tapi tidak menghargai Allah yang dilayani ayahnya. Ketika hidup, Hofni dan Pinehas, adik kakak yang kompak. Sayangnya, kompak dalam perbuatan-perbuatan yang membuat malu keluarga. Pada praktik hidup mereka, tidak tergambarkan rasa hormat dan takut akan Allah. Tingkah mereka yang jauh dari kesantunan dan nilai-nilai etika dan moral. Mereka selama ini lebih banyak membawa keresahan dan rasa malu. Bahkan bagi keluarganya sendiri. Terutama Imam Eli, seorang tokoh agama. Saudaraku, betapa penting mendidik secara tepat kepada anak-anak. Jika tidak, kelak anak-anak yang tidak mendapat pendidikan tepat lebih banyak merepotkan orang tua. Mereka menjadi sumber pergumulan orang tua. Orang tua akhirnya menikmati masa tua dengan gelisah dan gundah, tidak dengan kebanggaan. Anak-anak yang salah didik akan menjadi beban pada orang tua sudah memasuki masa tua yang ingin dinikmati dengan suasana tenang. Imam Eli tidak memperlihatkan ketegasan sikap dan mendisiplinkan anaknya. Akibatnya, buah yang ia panen adalah kepahitan. Karena itu, saudaraku, Anda dan saya, kita semua patut menyediakan anak-anak kita, saudara-saudara kita, tidak hanya sebatas makanan yang cukup, makanan yang bergizi, makanan yang enak. Yang tidak boleh diabaikan adalah anak-anak kita butuh pendidikan budi pekerti dan disiplin hidup yang baik. Sehingga anak-anak, saudara-saudara kita hormat kepada Allah dan hormat juga kepada sesama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jadikan kami sebagai pembawa kehendak-Mu dalam keluarga kami. Sehingga dalam keluarga kami ada sikap takut akan Tuhan dan mengasihi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat beraktivitas di minggu yang baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.